Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, eh tadi malam saya sudah live seputar masalah Pak Ujang. Tetapi sekarang saya akan memperjelas ya, karena saya juga mendapatkan info dari melihat channelnya MBS ya, yang membahas dan mewawancarai Pak Ujang. Satu poin di sana katanya ada seseorang pada saat Pak Ujang lagi mengasah arit ya ya kurang lebih dari TKP itu di pinggir jalan, dari TKP ke arah timur itu kurang lebih 10 meter lah ya. Ada dekat salah satu kebun ya. Tapi di pinggir jalan di got, di atas got gitu ya. Nah, pada saat di sana katanya ada seseorang menanyakan kepada Pak Ujang, seseorang menanyakan jalur angkot. Nanyakan angkot yang ke arah Bandung yang mana? Seperti itu, ya. Nah, ini menarik. Buat saya ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Kalau saya mau mengatakan ini sebenarnya bisa jadi sosok yang sangat misterius dan sosok kunci ini. Sementara kita lihat di media itu adalah selama 2 tahun kita akan mencari saksi kunci. Saksi kunci ya, yang bisa menjadikan penguat lah ya, penguat untuk bahwa ada pergerakan-pergerakan seorang di TKP. Nah, ini sebenarnya Pak Ujang dan sosok misterius ini sebenarnya saksi ini. Bisa dijadikan sebagai sosok yang sangat misterius buat saya. Dan ini sesuatu hal yang bisa diperdalam dan ditelusuri ya. Sosok misterius nih yang menanyakan kepada Pak Ujang, yang menanyakan angkot ke Bandung. Nah, ini menarik. Sebenarnya info ini sudah saya dapat sudah lama sekali ya. Info seseorang yang menanyakan kepada Pak Ujang, ini sudah saya lama sekali. Nah, saya dapat info ini tahun 2023 ya, sekitar bulan-bulan apa ya, bulan-bulan Mei lah, bulan-bulan Mei saya mendapatkan informasi itu. Ya, saya tidak bisa sebutkan saya dapatnya dari mana ya. Cuma memang ini sosok yang memang sosok yang sangat-sangat, kalau saya katakan ini bisa menjadi penentu. Ya, bisa jadi penentu ini sebenarnya sosok ini. Ya, saya menarik karena ada MBS yang membahas ini, jadi saya tergerak untuk memperjelasnya gitu. Tergerak untuk memperjelas. Bahwa kita ketahui dulu ya, kita diinformasi bahwa Pak Yosep datang ke TKP jam 7.15, kurang lebih seperti itu ya. Artinya bahwa ini kan berkaitan dengan pada saat itu Pak Yosep setelah masuk ke TKP, kemudian lihat situasi dan lain sebagainya, kemudian memanggil Pak Ujang, ya kan? Yang katanya lagi mengasah arit. Berarti waktunya di sana ada sekitar 7.15. Ya, 7.15, 7.20 lah ya, sekitar segituan, kurang lebih. Berarti ini bersamaan dengan sosok orang ini yang menanyakan kepada Pak Ujang. Ya, yang menanyakan kepada Pak Ujang. Sekarang kalau dia menanyakan angkot menuju Bandung, jarak dia dari TKP tidak jauh. Bisa diduga dia datangnya dari arah TKP menuju ke arah timur. Ya. Berarti kalau gitu berawal dari TKP, maksudnya dari TKP itu bukan dari rumah ya. Bisa jadi dari jalan situ, depan TKP. Kemudian menanyakan Pak Ujang, kemudian berangkat ke arah timur. Menanyakan
angkot yang jurusan Bandung. Pada saat Pak Yosep hadir datang memakai motor Scoopy dan orang ini jalan menuju ke Pak Ujang. Karena jaraknya kan dekat kalau Pak Ujang dari TKP. Seperti itu. Sosok ini bisa jadikan sebagai, kalau saya menduga, sosok ini bisa jadikan sebagai petunjuk yang sangat kuat ini. Cuma permasalahannya sekarang satu adalah, siapakah sosok ini? Siapakah sosok yang menanyakan kepada Pak Ujang ini? Bisa dicek. Satu adalah jelas dengan Pak Ujang sendiri. Ya. Sosok Pak Ujangnya masih melihat nggak sosok itu siapa? Siapa sosok yang menanyakan sopir angkot tersebut? Sopir angkot. Yang menanyakan angkot jurusan Bandung tersebut. Ya. Satu itu. Kedua, jam 7.15 kita dengar waktu itu di media pernah lihat bahwa ada pergerakan seorang wanita yang keluar dari mobil, ya, di pagi hari di tanggal 18. Kemudian sosok itu terpantau oleh CCTV. Katanya diduga membuang sesuatu ke tong sampah di pencucian mobil. Dan kita ketahui CCTV itu berada di depan pencucian motor atau mobil. Berarti secara tidak langsung posisi CCTV itu dalam keadaan on. Nah, mungkin tidak si sosok ini terpantau oleh CCTV. Saya meyakinkan 90% pasti dia terpantau oleh CCTV. Sehubungan dengan apa? Karena waktu itu ada CCTV yang melihat pergerakan daripada sosok wanita yang memakai kerudung dengan mobil warna putih atau warna silver di pencucian motor. Berarti itu kan tidak jauh jaraknya dengan si orang misterius ini. Jamnya sekitar 7.15. Tidak jauh. Berarti CCTV itu masih on. Kalau CCTV on, ada kemungkinan si orang ini terpantau. Karena dia berjalan dari arah TKP menuju ke timur. Karena dia menanyakan angkot jurusan Bandung. Kalau dari TKP angkot jurusan Bandung tidak mungkin dia ke arah barat. Akan jauh. Kalau ke arah barat nanti muter. Bisa ke arah Bandung tapi harus ke Sagala Herang, ke Purwakarta, ya muter lagi. Yang terdekat ada ke arah timur menuju ke Tugu Bandung, belok kanan, bablas ke Ciater, bablas ke Tanjung Perahu, bablas ke Lembang, terus ke Bandung. Itu jalur yang terdekat. Berarti pergerakannya adalah dari TKP ke Pak Ujang, kemudian ke arah timur. Pasti dia melewati CCTV yang ada di depan pencuci mobil. Karena CCTV yang ada di depan pencuci mobil itu di arah setelah TKP. Jadi kalau saya urutkan, dari TKP, kemudian Pak Ujang mengasah itu 10 meter, kemudian ke tempat CCTV yang ada di depan pencuci mobil. Itu urutannya. Berarti kalau dia lewat ke sana untuk mencari angkot jurusan Bandung ke arah timur, pasti akan tersorot oleh CCTV yang ada di depan pencucian mobil. Ada dua nih yang bisa dikejar. Satu adalah ditanya masalah Pak Ujangnya. Siapa orang yang menanyakan kepada Pak Ujang yang supir menanyakan angkot jurusan Bandung? Kenal tidak wajahnya? Masih teringat nggak wajahnya? Kedua, terpantaukah oleh CCTV pergerakan dari si orang itu? Kalau misalkan terpantau dari CCTV, misalkan sekali lagi, jika terpantau oleh CCTV, maka nanti bisa disandingkan dengan Pak Ujang. Betul nggak ini bahwa orangnya seperti ini, seperti ini? Diperlihatkan kepada Pak Ujang.
Kalau misalkan matching iya orangnya itu, hafal nggak Pak Ujang? Karena kalau orang bertanya, pasti kan menatap wajah, ya kan? Kalau orang bertanya pasti menatap wajah. Siapa orang itu? Tinggal disejajarkan. Hafal nggak orang-orangnya dengan saksi-saksi yang ada di TKP, saksi-saksi yang pernah diperiksa, ya, sama kepada Pak Ujang dipertanyakan itu. Karena ini masih di jam krusial ya, masih pagi. Kalau misalkan dari arah TKP datangnya, misalkan dari depan TKP dari situ. Nah, ini kan juga berkaitan dengan datangnya Pak Yosep dari arah Cijengkol yang katanya jam 7.15. Seperti itu. Ada persesuaian tidak itu? Ya. Nah, ini pergerakan-pergerakan ini sebenarnya ini yang bisa ditelusuri dan bisa dipertajam. Siapa sosok misterius itu? Kalau saya katakan ini sosok misterius ya, yang bisa ditelusuri, bisa ditelusuri. Pak Ujang lah yang bisa tahu. Kalau misalkan sekali lagi, kalau ini orang ini adalah kalau saya melihat mereka mengatakan bahwa menanyakan angkot jurusan Bandung. Saya sudah bisa mengatakan kalau dia benar orang ini mengatakan mencari angkot jurusan Bandung, berarti dia bukan orang situ dong kalau gitu. Karena tidak mengetahui angkot jurusan Bandung. Kalau orang situ, orang dekat situ, pasti dia sudah tidak usah tanya lagi, sudah mengetahui mana angkot yang jurusan ke Bandung. Kalau dia bukan orang Bandung, berarti dia akan menanyakan angkot itu. Angkot kemana ke Bandung? Berarti bukan orang situ. Berarti orang luar dong kalau gitu. Apakah ada orang luar memang yang ikut dalam proses pembantaian kedua almarhumah? Mungkinkah ada orang luar? Dan mungkinkah orang asing ini yang disebutkan? Orang asing yang mungkin saja datang pada saat mereka semua sudah pulang dan ada pergerakan dan ada DNA asing di mobil Alfa tersebut. Ini masih misteri. Tapi misalkan kalau ini diproses ya bahwa itu untuk mengelabui, kalau sekali lagi ini ya, kalau itu dilakukan oleh orang itu untuk mengelabui dengan menanyakan bahwa angkot jurusan ke Bandung, ini berarti orangnya sangat luar biasa. Berarti sangat jenius. Saya katakan lagi sangat jenius. Karena sudah bisa memprediksi, oh ini akan ditanya, oh ini akan ditanya. Seolah-olah mengelabui bahwa ini oleh orang luar. Ini sangat luar biasa. Tetapi sosok ini misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.